zaman canggih. Yang dilaksanakan oleh Kasparpol itu sudah mencapai 5.000 orang. Tentu ini adalah di samping tadi kita katakan sebagai anugerah dan berkah, tetapi kita juga tentu harus mewaspadai keberadaan orang asing ini. Tentu di samping mungkin ya kita yang khawatirkan ada misi-misi yang di luar kepentingan bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi ini. Nah, karena itulah tentu dari kondisi bahwa Kabupaten Bekasi ini datang di berbagai suku bangsa, bahkan dari luar negeri, tentu ini akan menggambarkan Kabupaten Bekasi dengan latar belakang kesukuan, keagamaan, warna kulit, dan lain-lain yang berbeda-beda. Semuanya ini tentu mempunyai kerawanan-kerawanan dari bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan HAMKAM. Nah, untuk itulah maka perlu dilakukan upaya-upaya bagaimana terus kita membangun persatuan dan kesatuan di Kabupaten Bekasi. Persatuan dan kesatuan atau kebangsaan yang hendak di Kabupaten Bekasi ini adalah bukan sekedar hanya kita mau bangga-bangga kedaerahan, apalagi seperti kebangsaan yang ingin membangun rasa bangsa seperti fasisme ataupun seperti Arya, seperti itu ya, bangsa Arya di Jerman dahulu. Kita tidak ingin membangun seperti itu. Karena kebangsaan atau rasa persatuan internal di dalam kita ini kita harus bangun, harus dengan saling menghargai satu sama lain, saling percaya, tidak saling ada eksploitasi. Itulah barangkali yang perlu kita bangun sekarang ini. Sekarang ini yang tampak di kita di Kabupaten Bekasi ini adalah yang paling aktual adalah hubungan yang dianggap tidak harmonis ya antara pemerintah, kemudian dunia perburuhan dengan para pemodal, para pemodal. Kita tidak seperti itu sebagai kapitalis, karena Indonesia tidak menganut sebagai negara kapitalis, tidak menganut itu. Tetapi memang yang kita bangun adalah ekonomi kebangsaan, ekonomi kerakyatan. Tetapi dari hubungan-hubungan yang terjadi seperti itu menggambarkan bahwa seperti kita ada di bawah kepada suasana konfrontasi antara modal dengan para pekerja, para buruh. Padahal undang-undang kita yang melahirkan harga satuan upah dan lain-lain itu semuanya ujung-ujungnya di antara adalah Pancasila di Undang-Undang 45. Kemudian kepada undang-undang semuanya tentu memperhatikan kondisi seperti itu. Kita tidak ingin memisahkan seperti kondisi di negara-negara liberal yang memisahkan secara ketat antara para pekerja atau buruh dengan para pemodal. Tidak seperti itu. Oleh karena itu tentu dialog, mufakat, dan musyawarah terus dikembangkan sebagai salah satu ciri dari implementasi Pancasila yang kita kembangkan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bekasi ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perlu di sini kita tegaskan bahwa globalisasi pada satu sisi bisa menjadi peluang, namun di sisi lain dapat menjadi ancaman bagi jati diri bangsa serta rasa patriotisme di kalangan generasi muda. Nah, oleh karena itu kita perlu mengidentifikasi peluang dan ancaman tersebut dengan membuat pemetaan terhadap peluang dan ancaman yang sangat dibutuhkan dan perlu dipahami oleh generasi muda sedini mungkin agar mereka bisa mempersiapkan diri menghadapi era global. Jadi sudah ada di Bekasi sekarang kalau kita bicara globalisasi ini. Ini para pemuda harus betul-betul siap menghadapi tantangan ancaman seperti itu. Tetapi ingin saya tegaskan bahwa Indonesia mah gak ada matinya dah. Biar katanya orang luar negeri nyerbu. Yang sekarang ini kan membawa pengetahuan dan teknologi. Zaman dulu kita tentara masuk, orang asing ke Indonesia bawa apa? Bawa senjata, meriam, pesawat terbang, bom ya gitu ya. Belanda, company gitu kan. Nah, udah diuji, nggak ada matinya tuh gitu ya. Oleh karena itu saya mengatakan seperti ini untuk membawa bahwa bangsa Indonesia ini ke suasana yang optimis. Optimisme itu dibangun setelah kita memetakan bahwa kita mengetahui ancaman-ancaman, tantangan, gangguan, hambatan, peluang yang mungkin. Nah, di mana kita bisa tetap eksis dan tumbuh di antara kehidupan globalisasi yang makin menyatu, yang universal. Tidak ada lagi sekarang ini batas-batas batas-batas kehidupan antar bangsa di dunia ini. Semuanya saling tergantung. Itulah yang kita memaknai sebagai globalisasi. Nah, oleh karena itulah tentu kesiapan bangsa Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi ini menyikapi globalisasi, kita harus membaca peluang, harus mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul.
kita memahami bahwa terhadap masalah-masalah yang muncul di Indonesia ini, kita lihat bicara tentang ideologi, masih ada bangsa Indonesia yang menghendaki ideologi lain selain Pancasila. Betul ya Pak ya? Masih ada. Kita mengetahui pada saat peringatan Hari Pancasila, hari 30 September kemarin, muncul ke permukaan. Kita melihat bahwa ternyata potensi itu masih ada dan belum hilang sama sekali. Jadi masih ada. Di samping itu juga kita melihat, tadi kita singgung mengenai konflik antar agama. Sekarang ini juga marak sekali informasi mengenai yang saling mentafsirkan satu sama lain, yang seiman. Bahkan kita sekarang ini ada diramaikan tentang Syiah yang masuk Indonesia. Begitu banyak sekali ancaman, gangguan, tantangan. Tetapi pada dasarnya semua itu bisa kita petakan, tidak harus dengan konflik solusinya. Tetapi kita tetap keragaman semuanya itu, kita tetap kalau dari sisi kacamata persatuan kesatuan, ya kita harus bersatu. Tentu bagaimana untuk tidak saling menyulitkan satu sama lain. Ini adalah kewajiban dari kita semua untuk melakukan musyawarah, kemudian saling menghormati, saling menimbulkan kepercayaan satu sama lain, yang semua intinya itu adalah dibangun untuk membangun persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, oleh karena itulah dalam hubungan ini hendaknya dipahami bahwa keberadaan bangsa Indonesia bukan dilandasi oleh kesamaan ras, etnis atau agama semata, tetapi dilandasi pada kesamaan tekad dan semangat untuk hidup sebagai satu bangsa di dalam satu negara yang sama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Jadi saya ingin mengharapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka kita mengikuti revitalisasi Pancasila ini dan aktualisasi, ya pada dasarnya memang kita pada masa-masa lampau di zaman Orde Baru kita pernah juga mengikuti penataran namanya P4 ya. Saya kira sudah mungkin di sini bapak-bapak ada yang juga mungkin jadi penata. Tetapi tentu kondisi-kondisi metode dan lain-lain sudah tidak sesuai lagi, dan tentu ancaman, gangguan, hambatan dan tujuan yang kita capai tentu juga sudah melakukan ada penyesuaian. Nah oleh karena itulah maka muncullah sekarang ini kalimat revitalisasi. Jadi kita ingin bangun kembali nilai-nilai daripada Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara dan sebagai ciri kebangsaan kita. Ini akan kita bangun kembali karena pada dasarnya sekarang ini kalau kita cek aja, kita lihat di TV masih ada orang ditanya Pancasila adalah apa? Padahal itu dasar kita, dasar kehidupan bangsa berbangsa kita. Nah oleh karena itulah maka kewajiban bagi pemerintah daerah kepada seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Bekasi untuk kita memulai kembali melaksanakan menyosialisasikan aktualisasi dan revitalisasi Pancasila, tentu dikaitkan dengan kondisi faktual yang berada di Kabupaten Bekasi, karena pada dasarnya Pancasila ini selalu aktual sepanjang masa. Itu barangkali hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian dalam kegiatan revitalisasi dan aktualisasi Pancasila ini, dan kami harapkan kiranya bapak dan ibu berkenan untuk mengikuti semua materi yang disampaikan, dan mudah-mudahan tentu akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Bapak dan ibu sekalian, selanjutnya kami berharap apa yang bapak dapat, apa bapak yang ketahui dari buku-buku ataupun pengetahuan wawasan yang disampaikan oleh para narasumber, kiranya juga bisa dapat ditindaklanjuti. Dalam ini mungkin bapak-bapak juga mensosialisasikan di lingkungan sendiri yang paling kecil tentu, di keluarga, kemudian di masyarakat sekitar bapak-bapak. Mudah-mudahan semuanya ini bisa diimplementasikan. Bapak-bapak dan ibu yang berharga, demikian sebuah singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya memberikan manfaat. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan revitalisasi
dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda di Kabupaten Bekasi dengan resmi saya nyatakan dibuka. Mudah-mudahan apa yang bisa kegiatan kita laksanakan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu adil dan makmur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal tak tik tuk tek keluar baca rat, ingat bla bla sudah ketemu. Sekarang zaman canggih. Makanya saya katakan ini alamnya demokrasi, ya kan? Ini wawasan Nusantara versinya saya. Beberapa hari yang lalu saya ikutin seminar. Iya, saya ikut seminar di Hotel Sahid Lipo Cikarang. Iya. Ini narasumbernya dari Bapak M. Idris Sigite, Koordinator Bidang Intelijen Kejati Provinsi Jawa Barat. Bapak ikut ya? Kalau seperti saya guru, berarti Bapak yang ngomong, saya dengerin. Iya. Ini kata Bapak Idris, jumlahnya pulau yang ada di negara kita ada 17.508. Benar. Ini guys. Kalau nggak percaya, ya, kalau nggak percaya itu sendiri. Oke. Nah, penduduknya itu ada sekitar 270 juta. Bilang nggak percaya nggak? Pada dalam ini saudaranya Andre Tolani. Ya. Nggak percaya, hitungan. Ini kata guru saya Parakum. Iya dulu kan ada ya namanya pelajaran geografi. Iya, namanya Parakum. Kepulauan Indonesia bla bla bla. Dia, aku percaya nggak? Kalau nggak percaya, hitungan sendiri. Gimana mau ngitung ya? Kemudian etnis, apa etnis ya? Nah ya, itulah. Ada 1128. Bahasanya daerah ada sekitar 750. Percaya nggak sama saya? Percaya? Iyalah percayalah. Kampret atau kampret gimana? Ya logikanya begini. Ini logikanya ya. Timur bisa tuh. Itu ada berapa? Ada 33 bahasa. Lagi bahasa daerah itu ada satu pulau. Nah, bahasa Jawa kan ada berapa itu kan? Ada bahasanya Purwokerto kan? Ada bahasanya Tegal, ada bahasa, ya kan? Nah, itulah kira-kira ya letak logikanya bahasa kita ada sekitar 750. Nah, panjangnya nih, panjang apa luas? Luas ya. Kalau kilometer persegi berarti luas. Berarti panjang kali lebar. Yang mau panjang siapa? Yang panjang? Ya. Yang ngomong ya, percaya ya. Ini kata Pak Idris panjangnya luasnya 1904 km persegi. Tapi yakin dia orang pintar kok. Ya kan? Saya orang bodoh makanya saya percaya. Agama Islam itu sekitar 87,21%. Bapak ikut berarti waktu itu. Sini bawa ini. Ya Pak ya. Ikut. Duduk di depan saf kiri 1, 2, 3. Sini Pak duduk. Agama Kristen. Enggak, artinya gini. Artinya ini kalau menurut saya data yang paling terbaru. Agama Kristen katanya 6,96%, Katolik 2,91%, Hindu 1,69%, Buddha 0,72%,
Nah, kalau muncul terakhir 0,052%. Ya akhirnya apa? Ini adalah sebuah waduh, ya kan? Kalau kita nggak benar-benar menyadari, ya kan, hati kita kalau kita nggak mempunyai rasa wawasan kebangsaan yang kuat, ya kan, kita tidak mengaku, kita tidak, ya kan, kita tidak apa namanya menjalankan Pancasila, wah berat, berat. Kejadian nanti seperti Timur, gua ada perang ke sana, ya kan? Iya, ada perang sana, tahu jegar, ya kan? Referendum, aduh, sakitnya di mana? Jadi yang paling, makanya ini cerita dulu. Saya selama jadi tentara, mungkin Bapak bertanya, Pak Sudiro, yang paling enak apa? Jadi tentara? Atau yang paling manisnya apa? Jadi cuma ada dua, sepakat nggak? Sulit. Ini kata saya. Mungkin saya berbeda dengan kapten-kapten yang lain. Karena apa? Ya karena genetiknya juga lain. Atau doktrinnya juga tidak sama. Tapi yang saya rasakan, ya, selama saya jadi tentara, yang paling sangat membahagiakan adalah satu, ketika saya selesai terjun, ya kan, begitu mendarat, keren, ya kan, langsung guling ke kanan, ya kan, itu pegang kaki kanan kiri, bla bla, ya kan, semuanya bisa bergerak. Itu yang paling sangat membahayakan. Benar, Pak? Apa ini? Nah. Loh. Apa? Iya, perhatikan ini. Ya. Jadi payung itu ada dua. Kalau yang untuk olahraga, yang sering Bapak lihat, bukan. Itu namanya terjun bebas. Jadi keluarnya itu dari pantat pesawat. Iya, dari pantat pesawat. Cegar, ya kan? Cuma di situ kita membuka sendiri. Ilmunya ada. Ya, semua orang bisa. Nah, kalau saya kan tadi terjun tempur, ya kan? Jadi payung ini beratnya 18 kilo. Payungnya doang. Iya. Di sini payung utama, di sini payung cadangan, di kaki sini ransel, sebelah kanan senjata. Iya. Hah? Payungnya tok 18 kilo. Iya. Belum ransel. Itu. Begitu loncat, payung langsung ceprok. Ya kan? Alhamdulillah. Ya kan? Kemudian, itu otomatis karena untuk tempur, mbak. Habis itu set kita kesini, takutnya tabrakan. Nah, begitu kita lihat ke bawah, ya kan, tanahnya sudah mau naik ke atas, kan gini, loh, tanahnya naik ke atas ini. Itu 1007 detik, ya, 7 detik kita sudah mendarat. Makanya ilmunya kakinya rapat begini, jika begini, jika ini tangan ketinggian dalam, set, nah, kan, ininya ke tarik sini, ya, langsung, set, jadi kan, saya jatuh kanan, Pak, nah, ini ada, nah, saya begini, pegang, set, aman, baru, alhamdulillah, itu yang saling sangat berbahagia. Patah kali. Ada. Enak aja. Waktu di PD kan. Nah, gua aja lagi begini. Di sana udah teriak-teriak. Namanya si orang Sumedang.
Bane, panggilannya Bane. Gitu. Jadi mulutnya kayak jotor. Iya. Mulutnya kayak jotor. Gitu yang keduanya itu tanggal 19 November. Tanggal 19 November tahun 1989 saya pulang dari Timor. Tapi itu versinya Sudiro. Ya, mungkin versinya Kapten Pramajaya mungkin tidak sama dengan saya. Karena apa? Karena beda doktrin, kan? Beda genetik, kan? Beda psikologi. Iya benar. Itu sangat berbahaya kan? Perhatikan apa lagi? Berat? Nah, sekarang jadi cerita ya. Merusan juga ya? Hah? Oke, benar. Tapi terjun itu ngangenin. Betul. Ngangenin. Saya dari mulai tahun setelah secapa 2001, 2002 lah ya. 2001 saya bulan Agustus. Iya, 2001 masuk pendidikan. 2001 lah. 2001 sampai ke sini saya belum pernah lagi melaksanakan penantinan karena saya udah masuk ke jajaran Kodam. Ya. Kalau masuk kostrat kita saudara ya udah makanannya minimal, ya kan, 1 tahun. Ada terjun penyegaran dari bulan 1 sampai dengan triwulan 4, minimal 4. Kemudian ada lagi namanya terjun taktis, terjun tempur. Kalau terjun penyegaran, begitu loncat, plak, udah nggak ada cerita tempur, nggak cerita apa, kan? Langsung menuju ke titik gugur. Nah kalau terjun taktis berarti kita setelah terjun, ya kan, kita langsung melaksanakan konsolidasi. Kalau bahasa politiknya sekarang ya konsolidasi. Kalau di saya namanya tumpuan udara. Habis itu kita terima perintah serang ketinggian itu. Nah, itu kalau terjun taktis itu juga minimal 2 kali. Iya, minimal 2 kali. Jadi 1 tahun itu minimal, ya kan, 4 dengan 2. Belum lagi nanti kalau ada latihan gabungan. Itu kalau terjun tempur. Kalau terjun olahraga lebih enak lagi. Benar, lebih enak lagi. Hitung ya. Ya, saya melihat dari mulai tahun 87 April dan ya, saya melihat bulan Juli ya. Bulan Juli tahun 1987, ya kan, sampai dengan 2000 ya. Iya, 2000. Belum lagi kalau untuk khusus sekolah ya master. Jadi jam master itu juga ada sekolahnya 3 bulan. 3 bulan. Itu minimal terjunnya untuk menjadi seorang jam master minimal 33 kali. Iya, 33 kali. Gitu. Ada yang nyangkut di kebun salak. Iya. Sekarang begini. Apa ya? Parasit. Nggak bisa. Apalagi kalau kita terjun ya, itu kecepatan anginnya tinggi. Udah. Terus di sana. Udah ke bawah angin. Benar. Makanya orang terjun rata-rata jam 5:30 pagi sudah lompat dari pesawat menghindari kecepatan angin. Kalau tempur itu payungnya dari dalamnya apa? Kalau untuk tempur, teorinya karena itu begini, tempur itu kan misalnya gini, ini pernah dilaksanakan oleh batalion saya pada saat tahun 75. 1 batalion kita infiltrasi, ya kan? Iya,
badrul infiltrasi ke timur menggunakan parasut, naik Hercules set, ya kan? Masuk ke Matabian, masuk ke mana Tuto, ya kan? Kita langsung terjun. Nah, kalau untuk infiltrasi begitu, makanya kalau perhatikan filmnya Komando, begitu loncat terjun set, lepas payung, ya kan? Langsung ini orientasi peta. Saya harus kemana, ya kan? Nah, sama kalau untuk tempur, begitu loncat prak, langsung buka payung, yaudah kita langsung melaksanakan tumpuan udara. Ya, kalau bahasanya aktivis, konsolidasi lah ya. Pinggang, bukan pinggang. Keburu ini, disikat sama pegang. Kalau itu enggak, iya. Iya, kalau kata akhirnya langsung konsolidasi. Kalau kita langsung tubuh darah, ya, langsung serang ketinggian itu. Makanya anak saya nggak mau jadi tentara. Karena apa? Emang kalau yang saya laksanakan nggak pernah ada enaknya. Enaknya saya setelah jadi Danramil. Itu makanya adik-adik saya, ya kan? Adik saya, ya kan? Kalau sekarang masanya berjuang, berjamu, betul berjuang, ya kan? Nanti mati saya di belakang ya. Ya, mudah-mudahan ketemu. Makanya ada ilmunya, iya. Makanya ada ilmunya. Iya, ya. Saya, alhamdulillah enggak. Iya, ya alhamdulillah enggak. Tapi teman saya yang namanya Agi Arif, apa nih? Lumayan lagi. Nanti dulu. Iya, belum ada materi. Emang udah ada sumbernya, udah ada. Ada, ya udah. Ya, ya, udah. Gak ada ya, guys. Gak ada cerita, ya cerita. Yang tadi tuh ya, 32 hari di timur. Ya kan, 30 hari. Baru kita masuk 30 hari, kita sudah kontak dengan GPK Pratalim di 9 di Aceh, ya kan? 2005 setelah tsunami, ya kan? Saya juga berantem sama ya. Hanya waktu di Aceh, ya kan? Kalau masih bisa diselamatkan, kita selamatkan. Sebenarnya tentara bagus. Nembak adalah yang paling terakhir. Betul, paling terakhir. Kalau udah kepepet baru swear. Udah ya? Ya. Nah, sekarang kita bicara apa? Wawasan Nusantara versinya saya. Wawasan Nusantara berarti, ya kan? Dengan ribuan pulau yang kita miliki, berarti beribu pulau. Kemudian jumlah penduduk yang begitu besar, etnis. Kemudian di situ ada Pancasila, di situ ada persatuan. Ini tolong lihat dulu ya, biar cepat nyambung, ya kan? Iya. Kalau bicara Nusantara berarti, ya kan? Wilayah kita berpulau-pulau, ya kan? Penduduknya ratusan juta. Di situ ada jiwa persatuan dan kesatuan, kan? Tolong dimasukkan ke dalam ini, ya kan? Kemudian di situ juga ada tujuan nasional yang harus dicapai oleh negara kita, ya kan? Yang terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah, meningkatkan kesejahteraan umum. Nah, mencerdaskan kehidupan. Nah, itu yang keluarnya. Kalau nasionalnya adalah diantaranya
Gitu. Ya. Kemudian latar belakang ilmu bahasa Nusantara. Ini saya tulis. Ada berapa nih? Ada Sumpah Palapa. Dengan gagah perkasanya seorang patih Gajah Mada yang buruk bisa mempersatukan Nusantara, ya kan? Dari mulai ujung sampai dengan NTT kalau tidak salah. Betul. Termasuk apa? Malaysia, termasuk Brunei. Makanya kata orang dulu Pak Karno ngapain nggak ngambil? Ngapain ngambil ke Irian, Timur Timur? Kata orang tua kita zaman dulu. Ya. Artinya apa? Artinya perlu kita cermati bagaimana seorang Pak Gajah Mada untuk mempersatukan wilayah kawasan Nusantara yang beribu-ribu pulau. Yang kedua, kebangkitan nasional. Tokohnya siapa sih? Dulu nih. Kebangkitannya Dr. Sutomo. Nah, kan? Yang menginspirasi, kan? Pergerakan sebuah organisasi untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Di antaranya apa tuh? Ada Serikat Islam ya. Nah, itu adalah sebuah inspirasi yang dilahirkan oleh seorang Dr. Sutomo. Kemudian Sumpah Pemuda, ya kan? Sumpah Pemuda, ya kan? Siapa namanya tuh? W.R. Supratman, Muhammad Jamil dan sebagainya bisa mempersatukan seluruh pemuda-pemuda yang ada di negara kita tanpa memandang, ya kan? Ya, tanpa memandang yang tadi saya katakan ada 100 lagi, ada beberapa etnis yang ada di negara kita. Ya, itu latar belakangnya. Kemudian ditarik lagi, ikan ke bawah, ikan ada apa? Konferensi Jenewa, bukan? Salah. Deklarasi Juanda, betul ya? Nah, ada deklarasi Juanda. Kemudian yang terakhir proklamasi, ya kan? Proklamasi itu ada Bhinneka Tunggal Ika. Di tentara sendiri, ya kan? Di tentara sendiri, ya kan? Tugas pokoknya adalah menjaga kedaulatan NKRI. Kata orang umum mah NKRI harga. Artinya apa? Tidak sejengkal tanah pun. Kata Jenderal Sudirman, ya. Tidak sejengkal tanah pun, karena kalau tanah kita yang diambil oleh orang lain. Tapi timur-timur, nah itulah hebatnya. Ya, kita minum dulu. Kita dulu. Ini belum selesai. Kemudian yang menjadi substansi Perwakilan Nusantara, kan cuma ada 4, ya kan? Ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak percaya, tanya di Google, ya kan? Iya, itu ada versinya Lemhanas, ya kan? Ada versinya MPR DPR, betul nggak? Itu cuma ada 4 item, ya, 4 item. Ya. Kalau dibilang masalah Kepulauan Nusantara, ya kan? Jangan sampai, ya kan? Kepulauan kita yang sampai beribu-ribu, jangan sampai keambil sama orang. Makanya kita harus dikatakan, ayo, ya kan? Memang kalau diomong memang ringan, persatuan dan kesatuan. Sesungguhnya, ya kan? Isinya itu sangat dahsyat sekali, Po. Betul. Kalau kita ambil contoh ya, soal Jenderal Sudirman. Kalau Jenderal Sudirman kalau nggak memiliki rasa jiwa persatuan dan kesatuan yang kuat, nggak akan ada negara Indonesia. Kemudian
jiwa persatuan. Contohnya gerakan Aceh Merdeka, mereka sangat kuat sekali. GAM itu berlindung di bawahnya, GAM itu berlindung di bawah lidahnya masyarakat. Lidahnya masyarakat itu diibaratkan hutan untuk berlindung. Maksudnya apa? Jangan sampai masyarakat Aceh membocorkan rahasianya GAM. Makanya sama GAM dikunci keras. Dari mana kuncinya? Rasa persatuan dan kesatuan versinya gerakan Aceh. Nah, untuk kita sendiri ya jangan sampai kita di kota-kota. Ya, kita adalah memelihara, negara kita yang sampai beribu-ribu pulau, beratus-ratus juta penduduknya. Itu juga menjadi kerawanan bagi negara kita. Kemudian yang kedua dilihat dari satu kesatuan ekonomi. Oh iya, kesatuan ekonomi. Jangan yang kaya makin kaya. Kewajibannya adalah pemerintah pusat, ya berarti seimbang. Jangan tadi katakan jangan sampai ada namanya apa tuh? Kapitalis. Apa kapitalis? Aku juga nggak tahu tuh. Ya, itu. Nah, kemudian dari sisi sisi sosial budaya. Oh iya, jangan sampai terjadi kesenjangan. Kemudian dari budaya, bahwa budayanya dari ujung timur sana sampai ujung barat, itu adalah menjadi milik kita bersama. Reok Ponorogo, ya benar ya? Itu juga menjadi asetnya budaya nasional. Kewajiban kita apa sih? Kewajiban kita adalah melestarikan dan memelihara budaya kita, jangan sampai dicaplok sama negara lain. Nah iya, orang Barat belajar nyindir, swear, bener. Orang Barat belajar nyindir. Apakah iya? Ini menurut kacamata saya, yang mantan orang intelijen. Apa iya dia murni, belajar sebagai nyindir? Kita tidak tahu, agenda tertutupnya si ibu orang Barat ini belajar nyindir dikaitkan dengan kita sebagai warga negara Indonesia yang tadi beribu-ribu pulau, kita harus memahami tentang wawasan besar tadi. Selesai? Belum ya? Belum. Dulu mah, bagi enak-enaknya kok. Kemudian yang kita hadapi sekarang, yang kita hadapi sekarang dikaitkan dengan wawasan suara, yang kita harus selalu tingkatkan, pelihara sedangkan persatuan dan kesatuan. Yang kita hadapi sekarang, ini kata Panglima TNI itu adanya perang proxy war. Apa proxy war? Beginilah. Proxy war itu istilah Jawanya itu negara luar nabok nyilih tangan. Pintar loh ini. Ini bang ngajar pak. Iya. Nabok nyilih tangan ada pihak ketiga. Iya. 10 tahun, 20 tahun kemungkinan kecil tidak terjadi perang konvensional. Jadi perang kekuatan besar, kekuatan besar yang tadi saya katakan kekuatan besar, tapi dia menggunakan orang ketiga, istilahnya nabok nyilih tangan. Nah, proxy war ini nggak kelihatan musuhnya siapa, lawannya siapa, nggak kelihatan. Iya. Karena masuknya juga, kita tidak mengetahui.
kita melaksanakan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di Kabupaten Bekasi, karena kita memandang bahwa saat ini memang sudah mulai agak luntur ya pengetahuan masyarakat tentang kehidupan aktualisasi Pancasila. Bahkan kita masih banyak melihat bahwa anak muda sekarang ini sudah tidak hafal Pancasila. Oleh karena itu maka dalam rangka kita membangun kembali semangat pemahaman untuk mengaktualisasikan dan menerapkan Pancasila, kita adakan kegiatan revitalisasi dan aktualisasinya sekaligus kepada masyarakat dengan harapan itu bisa langsung bisa diterapkan. Adapun para pesertanya ini memang ada generasi muda. Ini generasi muda dari kalangan ormas-ormas kepemudaan. Termasuk juga kita tambahkan dari siswa sekolah yang kelas 3 dengan harapan tentu ini mereka menjadi lebih memahami sehingga mampu bisa menerapkan dan menjadi mengimplementasikan di lingkungan masing-masing sehingga masyarakat menjadi tahu dan terus bergelombang. Kemudian narasumbernya ini pertama ini ada dari Kodim, dari Polres, kemudian dari unsur Depdagri dan juga dari narasumber dari Jawa Barat yang memang ahlinya bidang itu. Peserta kurang lebih kita hari ini hampir 100 orang ya, hampir 100 orang. Insya Allah semuanya bisa hadir semuanya. Terus Pak, untuk menangani konflik di Kabupaten Bekasi kayak gimana Pak menangani konflik? Iya, kita ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang konflik sosial. Jadi kita lebih mengedepankan pada proses pencegahan dengan cara apa? Pertama kita melakukan deteksi dini dulu. Kita deteksi dulu ya, deteksi dini di mana potensi-potensi yang menimbulkan konflik sosial itu kita deteksi. Dengan adanya kita mengetahui sudah kita petakan konflik sosial, kita menjadi waspada terhadap munculnya potensi konflik sosial. Sehingga kita atas dasar kewaspadaan kita dan setelah kita mengetahui potensinya, kemudian kita melakukan mengeliminir ya. Yang mempersempit terjadi konflik, dan yang paling penting adalah kita langsung mendatangi orang-orang itu untuk melakukan dialog, musyawarah gitu ya, silaturahmi ya, satu sama lain. Kalau sudah sering kenal begitu, ini otomatis kemudian konflik juga tidak muncul ke permukaan. Nah, karena kita rasakan sekarang ini, Kesbang pekerjaannya memang di situ. Dan kita selama ini kita melihat masyarakat Bekasi bisa ibadah dengan khusyuk, bisa tidur dengan nyenyak, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Tidak ada konflik, alhamdulillah aman, kondusif. Oke, Pak.